nanti suatu saat kalau ada orang yang datang kepada Bapak, tiba-tiba orang itu datang kepada kita, dan kita tahu persis kalau orang itu kelakuannya semasa hidupnya jelek banget. Kalau dia seorang wanita, mungkin dia adalah seorang WTS. Kalau dia laki-laki, mungkin dia adalah seorang hidung belang. Lalu dia datang kepada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin tanya, kira-kira kalau saya taubat kepada Allah, diterima apa enggak taubat saya? Maka Bapak jangan katakan, enggak bakalan diterima, dosa lu udah terlalu besar, lu mah pasti masuk neraka. Jangan. Katakan kepada kita, silakan taubat. Mudah-mudahan taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu. Jadi kita nggak boleh, karena itu hablum minal, urusan dosa kepada Allah itu urusan Allah. Ini kadang-kadang manusia kan sok tahu. Manusia bisa memponis sendiri, padahal urusannya urusan orang lain. Ya, dia mengatakan nggak bakal diampunin. Jangan. Silakan taubat, mudah-mudahan taubatmu diterima dan diampuni segala dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Yayasan Masjid Jami' Rodatul Jannah, pengurus Masjid Jami' Rodatul Jannah, bapak-bapak jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dalam rangka taklim kita yang rutin diadakan setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kehadiran kita, apa yang kita laksanakan malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, taklim kita pada kesempatan ini akan membahas mengenai masalah taubat. Di antaranya kita sama-sama maklum bahwa kita sering berbuat salah, kita sering berbuat maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena itu bapak-bapak jamaah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan bahas dan kita awali dengan firman Allah surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Yang artinya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kabarkanlah kepada para hambaku, anal ghafurur rahim, bahwasanya aku maha pengampun lagi pengasih, wa ana azabi wal azabul alim, dan sungguh siksaku sangat pedih. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita selaku hambanya, sampai-sampai perintahkan kepada Nabi
agar disampaikan kepada umatnya, agar disampaikan kepada hambanya bahwa anal ghafurur rahim, aku adalah maha pengampun lagi pengasih. Artinya kapan saja kita minta ampun, Allah akan ampuni dosa kita. Namun syaratnya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita harus minta. Jika kita minta kepada Allah, maka Allah akan beri. Nah kemudian wa ana adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya siksaku amat pedih. Bahasa Allah dalam Al-Quran enak, beda dengan bahasa kita, beda dengan bahasa manusia. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih, Ia mengatakan wa ana adzabi huwal adzabul alim, dan siksaku amat atau sangat pedih. Jadi Allah bahasanya tidak seperti ini, aku maha pengampun lagi pengasih, dan sesungguhnya siksaku amat pedih, kamu akan aku siksa. Enggak begitu, cuma ngasih tahu siksaku amat pedih. Artinya semuanya tinggal kita selaku hambanya mau pilih yang mana. Namun Allah udah kasih tahu, andaikan kita pilih minta ampun, Allah akan ampuni, Allah akan sayangi. Namun kalau kita tidak mau minta ampun, Allah udah kasih tahu azabku sangat pedih. Nah kemudian bapak-bapak jamaah yang saya hormati, dari firman Allah surat Al-Hujurat ini, Al-Hijr, bahwasanya awalnya turun atau asbabun nuzulnya ini adalah pernah kejadian satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati para sahabat, menegur para sahabat, di mana pada saat itu sahabat sedang berkumpul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kenapa kalian asik tertawa? Kenapa kalian asik tertawa? Pada saat itu sahabat sedang tertawa. Ya kayak kita juga, kita kalau lagi kumpul-kumpul kan tawa-tawa, ya. Ditegur sama Nabi, kenapa kalian asik dengan tertawa? Sedangkan di hadapan kalian kelak api neraka. Maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, jangan banyak-banyak senang di dunia ini. Namun bapak-bapak jamaah yang saya hormati, ketika Rasulullah negur sahabatnya, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat Jibril? Tuhanmu berfirman, ya Muhammad, jangan kau lemahkan harapan hamba-hambaku. Sesungguhnya aku akan mengampuni mereka dan aku akan menyayangi mereka. Ternyata Allah lebih sayang, Allah lebih kasih dibandingkan dengan yang lainnya. Karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, Rasulullah menegurnya khawatir kalau apa yang dilakukan sahabat itu termasuk pelanggaran yang dapat menyebabkan nanti akan mendapatkan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tegur. Ini artinya contoh buat kita. Kita pun kalau melihat sesuatu yang tidak baik, yang pertama Nabi ajarkan
man ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak baik dalam ajaran agama, falyughayyir biyadih, kamu robah dengan tanganmu. Wa illam yastati pabilisan, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan ucapan. Jangan lakukan itu tidak baik, itu tidak boleh. Pabilisan namanya. Wa illam yastati, kalau kita ngomong juga nggak berani, pabiqalbi, dengan hati. Artinya kita tidak setuju apa yang mereka lakukan. Wadzalika adaful iman, dan orang yang tidak setuju dengan hatinya, itu artinya dia masih lemah imannya, namun sudah berusaha. Nah, karena itu bapak-bapak jamaah yang saya hormati, yang terakhir itu dengan hati, artinya kalau kita tidak mampu bicara, maka dengan hati kita tidak senang apa yang mereka lakukan, lalu kita pergi dari situ. Jangan mengatakan aku tidak senang tapi duduk di situ bersamanya. Itu namanya sama aja. Ya, kalau kata orang Sunda mas sarwa keneh. Jadi kalau nggak senang ya pindah. Ini jangan mengatakan tidak senang tapi dia duduk. Gitu. Ya itu sama aja. Nanti kalau ditanya marobuka rombongan yang mana nih? Ya rombongan itu yang tadi dia duduk bersama-sama, begitu nantinya ya. Nah kemudian bapak-bapak jamaah yang saya hormati, jadi masalah dosa, masalah ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, kita tidak boleh menerka-nerka, kita tidak boleh memvonis seseorang bahwa dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis, ya, dalam kitab Durratun Nasihin, kata Rasul, ya, qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan, faqala Allah azza wa jal man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, rawahu Muslim. Artinya begini bapak-bapak jamaah sekalian, Rasul pernah bersabda, seorang laki-laki pernah ngomong, apa kata seorang laki-laki itu? Wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah si fulan tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Ini orang berani banget ngomong kepada orang lain, mengatakan si fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut fulan itu orangnya umum Pak, belum jelas. Faqala Allah azza wa jal, Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang berani bersumpah dengan menyebut namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, kata Allah, inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalak, justru orang yang ngomong tidak akan diampuni, aku tolak amalnya. Artinya apa? Bahwa kita selaku hamba Allah, kita selaku makhluk Allah, jangan sekali-kali kita berani mengucapkan sesuatu yang urusannya adalah urusan Allah. Ya kan, kalau masalah ampunan itu yang berhak mengampuni kan Allah. Kalau dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada Allah kan urusannya Allah. Artinya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Lalu kenapa kamu sebagai hambanya berani mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu? Ini nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mengatakan itu urusan Allah. Artinya kita tidak berhak mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang. Walaupun dosanya sangat besar, itu adalah urusan Allah. Nyatanya kata Allah, inni qad ghafartu lahu, aku telah ngampuni mereka. Nah ini bapak-bapak jamaah sekalian, buat pelajaran kita sekalian,
buat peringatan kita sekalian. Sama siapa aja, andaikan ada orang yang bertato, tatonya banyak banget, kita tahu banget dah, ya, badannya sampai hitam semua. Satu ketika dia nanya sama kita, Pak, kalau saya taubat, saya sholat, kira-kira diterima nggak oleh Allah? Silakan taubat. Mudah-mudahan sholat ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Lah nanti kalau tidak diterima di hadapan Allah, bukan urusan kita. Kan itu urusan Allah. Hablum min Allah. Silakan. Kalau dia nanti nggak diterima, bukan urusan kita. Ya memang kalau menurut ilmu fikih ya begitu. Ya, artinya karena tidak masuk air wudhu, kan gitu ya Pak? Ya, air wudhu tidak akan masuk, terhalang. Kalau air wudhu tidak masuk, artinya wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, artinya sholatnya tidak diterima. Maka kita tidak boleh memvonisnya. Silahkan bertaubat, silahkan sholat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu urusan Allah. Kan bisa aja Pak. Pernah ada kisah, cerita yang diceritakan, baik itu oleh ustadz ataupun kiai. Beliau mengatakan bahwa seorang WTS bisa masuk surga karena dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Yang menurut akal pikiran kita nggak bakalan diterima, tapi nyatanya ternyata diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang yang memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, lalu diambilkan itu air diberikan kepada anjing. Ternyata orang itu masuk surga karena dia pernah sedekah nolongin anjing. Sedangkan kita, menurut kita yang namanya anjing, bapak-bapak maaf, dulu waktu kecil kalau lihat anjing kecemplung di sumur, sumurnya nggak ada airnya, sumur mati, lalu kita ngelihat ada anjing di bawah, kira-kira kita tolongin apa kita tibanin batu lagi Pak? Ini mah kira-kira dulu waktu kecil. Sekarang udah gede, kita ngapain, nggak ada lubang sekarang mah. Zaman dulu kan banyak lubang Pak. Kira-kira kita tambahin batu, palanya apa kita turun, kita tangkap itu? Kayaknya kita jatuh-jatuhin yang lain ya Pak ya. Walaupun bukan batu juga. Begitu dia bunyi, kwik kwik kwik, syukur lo, rasain lo. Ternyata itu pahalanya besar. Ternyata nolongin anjing aja pahalanya besar. Makanya bapak-bapak jamaah sekalian, kalau bapak ngelihat kucing yang kehujanan, kalau bisa kita tolong, kita tolong. Ya, kita pindahkan itu kucing, kita kasih tempat yang hangat agar dia seger kembali. Mudah-mudahan di akhirat akan ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ada seorang wanita yang sebab mengurung kucing, sebab dia mengurung kucing tidak diberi makan sampai kucing itu mati, ternyata wanita itu masuk neraka. Kalau orang rumit bilang mah gara-gara dia ngurung kucing kagak dikasih makan. Ya, jadi ternyata bukan manusia aja, yang namanya hamba Allah, makhluk Allah itu sama. Karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan, bila ada seseorang yang kita tahu persis kalau orang itu bandel, kalau orang itu nakal, satu saat dia mau taubat, dia mau kembali, mau ibadah, katakan mudah-mudahan, silakan taubat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ponis lu mah nggak bakalan diterima, dosa lu bakalan gede. Jangan ya Pak ya, silakan aja. Adapun diterima atau tidak itu urusan Allah. Itu. Kemudian yang kedua, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi abkhalil bukhala, ala unabbiukum bi ajazin nas, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih tahu yang artinya, ala, perhatikan, ketahui, awas, unabbiukum, aku akan menjelaskan, aku akan mengungkap, bi abkhalil bukhala, orang yang paling pelit. Ya, kata Nabi, tahukah aku akan memberitahukan kepadamu, bi abkhalil bukhala, orang yang paling pelit, wa unabbiukum bi ajazin nas, dan orang yang paling lemah di antara manusia. Apa kata Rasul?
man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang dimana ketika disebut nama Nabi di sisinya dia tidak mau membaca sholawat. Itu orang yang paling pelit dan orang yang paling lemah. Jadi kalau kita ada dengar kata Nabi kita Muhammad SAW, kita langsung Allahumma sholli wa sallim alaih. Kalau enggak pengen dikata pelit, kalau pengen dikata pelit mendengar nama Nabi, diem aja. Itu kita termasuk golongan orang-orang yang pelit, golongan orang-orang yang lemah. Karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, pelan atau keras, bila mana mendengar nama Nabi SAW, kita hendaknya membaca salawat Allahumma sholli wa sallim alaih. Apa sebabnya? Agar kita tidak termasuk dikelompokkan, digolongkan orang-orang yang pelit dan orang-orang yang lemah. Tuh, kemudian yang kedua, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tama'a fi jannati ahadun. Walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun." Artinya, lau ya'lamul mu'min, seandainya orang-orang mukmin tahu, ya, seandainya orang-orang mukmin tahu minal uqubah, siksa yang ada di sisi Allah, ma toma'api jannati ahadun, pasti tidak ada seorang pun yang bernafsu meraih surganya Allah. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, andai kata kita tahu, ya, bahwa siksa Allah yang telah disiapkan oleh Allah, maka kita tidak akan istilahnya itu bapak ya, nafsu semangat ingin masuk surga. Kenapa? Diukur dari ibadah kita kayaknya belum pantas, belum layak. Ya, kalau orang semacam kita ini masuk surga. Tapi bapak-bapak jamaah sekalian, artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiapkan siksa itu sangat banyak. Jangankan orang Islam yang meninggalkan perintah Allah, sedangkan orang Islam yang menjalankan perintah Allah namun lambat, lelet, letoy, itu sudah diberitahu oleh Allah akan diancam. Apa katanya? Orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang muslim yang ngotot, yang anid, yang tidak mau ibadah akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Orang-orang muslim yang sholatnya lelet, yang kalau disuruh sholat nembak mulu, tar. Kalau itu yang nyuruh istrinya, marah-marah sama istrinya, cerewet banget kamu, ya, itu udah diancam. Apa balasannya? Neraka wel. Yang sholat aja neraka wel, apalagi yang kagak sholat, jahanam. Ya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jangan di situ berhentinya, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lelet ketika melaksanakan sholat. Makanya Allah udah kasih tahu, apabila datang panggilan Allah, segeralah laksanakan sholat. Dan ini udah saya sampaikan, mungkin sering dan beberapa kali. Mungkin bapak ada yang masih ingat, ada juga yang udah lupa lagi. Ya, kata Nabi, al-ajalah minasyaiton. Yang sifatnya tergesa-gesa, yang sifatnya terburu-buru, itu adalah perbuatan setan. Illa salasah, kecuali 3. Yang pertama, as-sholatu idza ata, sholat. Kalau udah datang waktu sholat, cepet laksanain itu sholat. Bukan sholatnya dicepetin, jangan salah paham. Segera laksanakan sholat, bukan sholatnya dicepetin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Maksudnya segera laksanakan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wal janazata idza hadarat,
Kalau ada orang meninggal, kalau ada orang mati, apalagi dia ahli ibadah, cepet-cepet kuburkan, cepet-cepet kuburin, jangan ditunggu lama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat kufuan. Kalau kamu punya anak, ada yang mau lamar, cepat-cepat nikahin. Karena anaknya udah pengen kawin. Jangan anak pengen nikah, bapak sama emaknya kagak setuju. Kenapa? Karena calon mantunya miskin. Jangan, yang penting agamanya. Kata Nabi, fazfar bijatiddin, pilih yang agamanya sama dengan kita. Nah, jadi ada 3 yang boleh cepet-cepet. Pertama, sholat. Kalau udah datang waktu sholat, cepet sholat. Ya. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, cepet kuburin. Jangan nungguin saudaranya dari Jawa datang nanti baru kuburin. Emang kalau saudaranya datang dari Jawa, hidup lagi itu jenazah. Ya, dia minta maaf dulu. Kagak, udah cepet kuburin. Gitu, ya. Nah, kalau ada punya anak yang pengen menikah, tikain. Yang penting agamanya sama. Itu boleh 3 cepat-cepat. Nah, jadi bapak-bapak jamaah sekalian, dari sekian banyak balasan ataupun siksaan yang Allah siapkan buat orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai neraka jahanam, ya, neraka sakor, neraka hawiyah, ya, neraka wel, hamiyah, itu banyak sekali. Sa'ir, itu semuanya nama-nama neraka. Karena itu kayaknya tidak pantas. Tetapi ada kelanjutan hadis ini. Walau ya'lamul kafiru ma indallah minar rahmah ma qanata minal jannati ahadun. Andai kata orang-orang kafir tahu bahwa kasih sayang Allah itu banyak sekali, ma qanata min jannati ahadun, maka dia akan segera taubat dan minta ampun. Artinya bapak-bapak jamaah sekalian, kapanpun kita minta ampun pada Allah, kapanpun kita taubat, asalkan nyawa, napas masih ada di kerongkongan, Allah masih sempat untuk mengampuni dosa seseorang hamba. Karena iblis laknatullah, iblis semoga Allah laknat, itu dia menggoda anak Adam sampai ketika kita berada, napas kita itu ada di kerongkongan kita. Itu iblis belum berhenti. Kalau kita udah mati, baru berhenti itu iblis nggodain kita. Makanya ada bahasanya, lakinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kita rebutan, Pak. Final, laksana final. Iblis final godain kita, kita juga final bantuin saudara kita. Mudah-mudahan ketika kita ajarkan la ilaha illallah, dia ucapin itu la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, mudah-mudahan dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika mati bisa ngucapin la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ada yang ngomong, kalau gitu ngapain kita sholat? Besok aja kalau mau mati kita baca la ilaha illallah, masuk surga kita. Masa Allah, jangan coba-coba, Pak. Sekarang kita sambil lari juga bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi besok ketika sakaratul maut belum tentu. Orang udah disuruh ngikutin juga la ilaha illallah. Itu orang yang mau mati diem baik, Pak, gak mau ngomong, melotot aja, ya. Makanya ada perintah lakinu, talkinin, bimbing dengan ucapan la ilaha illallah, supaya dia mati membaca la ilaha illallah. Susah, ya. Ada orang-orang dulu bukannya nyebut la ilaha illallah, Pak, nyuruhnya nyebut ngapa? Nyebut apa? Nyebut. Kita kagak ngerti apaan itu nyebut. Ntar kalau dia nyebut but gimana tuh? Ya, makanya jangan pakai ngomong, lempengan itu jangan ngomong, kita langsung aja la ilaha illallah. Udah. Kalau dia udah mau mati lagi, Allah
Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan ketika dia mati dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya, Pak ya. Nah, jadi artinya begini Bapak-bapak jamaah sekalian. Apapun yang pernah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah siap akan mengampuninya. Allah siap akan menyayangi kita. Jangan berputus asa, gitu maksudnya. Karena itu Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, kita harus punya dua harapan. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-roja. Al-khauf artinya takut, ar-roja artinya mengharapkan. Khauf, takut akan amal kita ditolak oleh Allah, takut sholat kita tidak diterima oleh Allah, tapi ar-roja mengharapkan agar ibadah kita, sholat kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-khauf, mengharapkan. Al-khauf takut, ar-roja mengharapkan. Jadi al-khauf war-roja, takut dan mengharapkan. Artinya apa? Takut ditolak, mengharapkan diterima. Kalau zaman dulu seorang remaja ingin kenalan sama seorang wanita, katakanlah baru kenalan sama calon, ya, sama calon, maka diawali dengan kenalan kan. Nah, ketika kenalan itulah dia antara takut dan mengharap. Takut ditolak, mengharapkan biar diterima. Begitu maksudnya. Jadi Bapak-bapak jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua bahwa semua ibadah yang kita lakukan yang ada kaitannya hablum minallah, itu kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa ibadah kita, amal kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pesimis, tapi kita harus optimis. Kita harus semangat bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan yu'maru bihi ilan nar, fa idza balagha sulusat tariq iltafata, wa idza balagha ila nisfit tariq iltafata, wa idza balagha sulusit tariq iltafata." Fayaqulullahu ta'ala rudduhu summa yas'aluhu wa yaqulu lima iltafata. Fayaqulu ya Rabbi lamma balagtu sulusut tariq tadzakkartu qauluka wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati, inna rajulan yu'maru bi ilan nar, artinya ada seorang laki-laki disuruh ke neraka. Fa idza balagha sulus tariq, ketika dia berjalan udah sepertiganya di jalanan, iltafata, dia nengok ke belakang, dia menoleh ke belakang. Wa idza balagha ila nisfis tariq, ketika dia jalan lagi, dia nengok lagi, iltafata, nengok lagi ke belakang. Wa idza balagha sulusit tariq iltafata, ketika dia sepertiga dari jalan, dia nengok lagi ke belakang. Sambil jalan menuju ke neraka, nengok melulu itu orang, nengok lagi. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, rudduhu summa yas'alu wa yaqulu lima iltafata. Kata Allah, kembali, malaikat, kembalikan, suruh kembali orang itu, tanya, kenapa dia selalu menengok ke belakang? Fayaqulu, orang itu ngomong, ya Rabbi lamma balagtu sulusut tariq tadzakkartu qauluka. Wahai Tuhan, aku ingat ketika aku jalan sepertiga, maka aku nengok ke belakang. Tadzakkartu qauluka, aku ingat dengan firman-Mu. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Kata orang itu, dan Tuhanmu pengampun lagi pemilik rahmat. Jadi ketika dia jalan disuruh masuk ke neraka, dia ingat Tuhan pengampun lagi pemilik rahmat. Begitu. Akhirnya dia jalan lagi, dia berangkat lagi. Fakultu la'allaka taghfirli, aku mengharapkan semoga engkau mengampuni aku. Palama balagtu nisfat tariq, ketika dia berjalan lagi, tadzakkartu qauluka, dia ingat lagi apa kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, itu orang yang mau ke neraka nengok lagi, dia ingat, oh iya
Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Apa kata orang itu, bapak-bapak jamaah sekalian? Ya, dia mengharapkan semoga Allah mengampuninya. Begitu, ya. Dia mengharapkan semoga Allah mengampuninya. Kemudian walama balagtu sulus tariq tadzakkartu qauluka qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika dia jalan dia nengok lagi, begitu dia nengok dia ingat lagi kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, yang artinya katakanlah, hei hamba-hambaku yang keterlaluan. Bahasanya Pak, yang keterlaluan. Kita kalau orang nyebut-nyebut keterlaluan kan udah ngerti banget ya Pak ya, udah paham banget lah. Artinya kalau terlalu itu cuma sedikit, keterlaluan udah bader banget dah. Ya, keterlaluan itu udah bader banget ini orang, ya. Keterlaluan pada diri mereka sendiri. Janganlah berhenti mengharap rahmat Allah. Tuh, ya. Akhirnya la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berhenti, jangan khawatir, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun lebih optimis mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, pergilah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Jadi dapat ampunan, enggak jadi masuk neraka tuh orang laki-laki. Asal dia jalan, dia ingat firman Allah. Begitu dia jalan, ingat lagi firman Allah. Dia jalan lagi, ingat lagi firman Allah. Akhirnya dia mohon pada Allah. Maka apa kata Allah? Pergilah kamu, sungguh aku telah mengampunimu. Nah, oleh karena itu bapak-bapak jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita putus harapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita. Apa sebabnya? Karena bapak-bapak jamaah sekalian, Nabi katakan al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi wan naru mislu zalik. Artinya al jannatu, sorga itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kamu, min syirakin na'li, dari tali sendal jepit. Ya, Allah lebih dekat dari tali sendal. Artinya Allah sangat dekat kepada kita. Kalau dalam dalam ayat lain Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Allah lebih dekat dari urat nadi. Wa naru mislu zalik, begitu juga neraka lebih dekat dari tali sendal jepit. Artinya surga dan neraka itu dua-duanya sama-sama dekat. Karena itu ketika kita berdoa untuk orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah, ketika ada di alam barzakh, ketika ada di kubur, doa kita, ya apa bapak-bapak yang kita ucapkan? Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur itu menjadi taman-tamannya surga. Wala taj'al khufrata min khufari nira. Janganlah kau jadikan kubur itu jurang daripada api neraka. Artinya orang yang sudah ada di dalam kubur itu ada dua. Kalau tidak ada di taman surga berarti dia ada di jurang neraka. Karenanya mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita doakan saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup dipanjangkan umur dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nusa bil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.